Assalamualaikum sahabat FGLSN. Salam literasi, ayo membaca. Pada video kali ini, saya ingin membicarakan tentang indikator keempat implementasi gerakan literasi di sekolah, yaitu mengenai pojok baca. Namun sebelum lanjut, mohon ditonton videonya, like, subscribe, komen, dan share video ini ke sahabat-sahabat lainnya agar channel FGLSN bangkit semakin besar dan meluas. Nah sahabat sekalian, seperti yang sudah dijelaskan pada video sebelumnya, bahwa pojok baca ini ada dua macam, yaitu pojok baca kelas dan pojok baca sekolah. Pojok baca kelas khusus diperuntukkan untuk peserta didik yang ada di kelas yang bersangkutan. Sedangkan pojok baca sekolah diperuntukkan untuk semua warga sekolah, baik peserta didik, guru, tenaga kependidikan, kepala sekolah, orang tua, atau tamu-tamu yang hadir ke sekolah yang bersangkutan. Nah, bagaimana mengelola pojok baca ini? Untuk pojok baca sekolah, mungkin sebaiknya dikelola oleh Satgas, karena ini dipakai untuk seluruh warga sekolah. Namun pada pelaksanaannya bisa saja kerjasama dengan siswa-siswa yang dianggap mampu untuk mengelola pojok baca sekolah tersebut. Kalau bisa, pojok baca sekolah ini bisa ditempatkan di lebih banyak tempat supaya semua warga sekolah dikepung oleh sumber bacaan. Sedangkan pojok baca sekolah ini sebaiknya dikelola oleh guru kelas atau wali kelas. Namun dalam pelaksanaannya, untuk sekolah-sekolah yang besar seperti SMP, SMA, SMK, ini bisa saja melibatkan siswa di dalam pengelolaannya. Karena siswa SMP, SMA, SMK dianggap mampu untuk mengelola pojok baca kelas tersebut. Namun untuk koordinatornya tetap dipegang oleh wali kelas. Nah, untuk SD dan SLB mungkin yang lebih pas sebagai penanggung jawabnya adalah guru kelas. Walaupun tidak menutup kemungkinan untuk anak-anak yang mampu untuk diajak kerjasama mengelolanya, bisa saja melibatkan peserta didik. Nah, bagaimana supaya pojok baca kelas itu menarik? Jadi untuk kelas-kelas rendah, tapi saya kira tidak menutup kemungkinan untuk jenjang yang lebih tinggi SMP, SMA, SMK merias atau memoles pojok bacanya supaya lebih menarik. Supaya peserta didik merasa nyaman menggunakan pojok baca tersebut. Ingat, pojok baca kelas itu harus ada di setiap kelas, bukan hanya di 1-2 kelas. Nah, bagaimana pengisian bukunya? Seperti halnya perpustakaan, pojok baca juga bisa menggunakan sumber Bosnas buku yang 20%. Tapi bisa saja buku-buku ini berasal dari pihak ketiga, apakah orang tua atau peserta didik sendiri, untuk menitipkan buku-bukunya di pojok baca kelas. Status kepemilikannya tetap punya peserta didik, tetapi bisa dimanfaatkan oleh seluruh peserta didik yang ada di kelas tersebut. Yang lebih menarik lagi, kalau diadakan lomba pengelolaan pojok baca, baik dari pengisiannya, dari kontennya, dari tata letaknya, dan sebagainya. Itu terserah kepada Satgas indikator-indikator atau kriteria-kriteria apa yang harus ada di dalam pojok baca kelas. Saya kira pojok baca kelas ini sangat penting dalam mendukung gerakan literasi sekolah, terutama pada indikator berikutnya, yaitu kegiatan 15 menit membaca sebelum
pelajaran dimulai. Pembiasaan membaca 15 menit membaca sebelum pelajaran dimulai. Saya kira demikian untuk indikator keempat pojok baca. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam literasi, ayo membaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.